Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study dan pada hari ini kita adalah edisi spesial Natal memperingati kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita ke dalam dunia ini. Mari kita akan belajar bersama di Live Study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan kembali apa yang menjadi isi hati Bapa. Bicaralah kepada masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, setiap kali kita memasuki bulan Desember, saudara ya, gak tahu gimana. Yang jelas ada seperti satu sukacita, saudara ya. Ini sejak saya masih sekolah. Mungkin dulu ketika sekolah efek liburan, saudara, karena kita tahu kalau akhir tahun ini sudah mau liburan, sudah mau berganti tahun. Ya kalau anak sekolah itu pokoknya asal libur mah seneng. Tapi saudaraku, apakah sukacita itu betul-betul ada dalam hati kita? Kita senang bukan karena liburannya, tapi betul-betul karena ada sukacita Natal dalam hidup kita. Ya. Kenapa kita harus bersuka cita? Oh ya, karena Dia telah datang ke dunia ini. Dia yang adalah Raja, penguasa. Yesus itu penguasa sorga. Dia rela turun ke bumi, mengambil rupa seorang hamba. Itulah yang seharusnya menjadikan kita sebuah sukacita, saudara. Ya. Kalau ada katakan penyanyi K-pop datang ke Indonesia ya, dari Korea datang ke Indonesia, wah itu penggemar K-pop rela, saudara ya, untuk jemput di airport, kalau perlu supaya bisa paling depan ngelihatnya paling tegas, kalau perlu antri berjam-jam sebelum jadwal ketibaannya. Begitu bersukacitanya melihat artis idola. Nah sekarang kalau kita memperingati Juru Selamat kita yang datang ke dunia, harusnya kita punya sukacita yang jauh lebih besar lagi, saudaraku ya. Dan pada kesempatan ini kita mau kembali belajar, saudara ya. Saya mau baca satu ayat dari Lukas 2 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ayat ini muncul ya ketika malaikat Tuhan mendatangi gembala-gembala di padang. Dan kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 13, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah. Nah kan ini di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, kedatangan Kristus itu sangat mulia. Kedatangan Kristus mulia bukan karena Dia lahir di istana. Kalau kita sekarang kan melihat, wah pernikahan itu mulia banget. Kenapa? Diselenggarakan di hotel mulia. Nah ya, atau saking mewahnya kita bilang, wah itu mulia. Yesus lahir di palungan, di tempat yang sederhana. Tetapi tetap kemuliaan itu bukan karena di mana Dia dilahirkan. Kemuliaan itu bicara karena siapa yang dilahirkan ke dunia ini. Saudara, kemuliaan itu bahasa Ibrani itu kabot, weight, bobot, berat. Saudara ya, percayalah kemuliaan yang ada dalam diri saudara itu karena Kristus lahir dalam hidup kita. Kemuliaan yang kita miliki itu karena Kristus harus lahir dulu dalam diri kita. Naik Mercy, Rolls Royce, Bentley tidak membuat seseorang mulia, saudara. Percayalah, tidak membuat seseorang mulia.
Bukannya saudara nggak boleh naik mobil-mobil itu, boleh. Tapi kalau kemuliaan bergantung sama hal-hal itu, ya mobil itu 10 tahun, 20 tahun lagi udah kuno kelihatannya. Ya. Coba saudara ngelihat di jalanan, mobil apa yang 10-20 tahun yang lalu dianggap terbaik di zamannya. Saudara berasa gak kalau lihat zaman sekarang kok udah kuno ya? Kayaknya dulu gue lihat bagus banget tuh. Nah, lihat gak? Ya kan? Misalnya kita lihat Land Cruiser, wah, waktu tahun 90-an di zaman itu ya kita lihat mobil Land Cruiser tahun 90, keren banget ya, gagah banget ya. Tapi kita lihat zaman sekarang, kok kuno banget sih? Ada yang bilang entah kayak kotak sabun, kayak ini, kayak itu. Lihat. Karena kita memang tidak bisa menggantungkan kemuliaan kita kepada hal-hal seperti itu. Manusia itu mulia, saudara. Mulia bukan karena apa yang dia miliki. Sebab kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaannya. Tetapi manusia bisa memperolehnya kembali ketika dia menerima Tuhan Yesus. Kolose 1 ayat 27 saya akan bacakan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sebenarnya saya lebih suka dengan terjemahan bahasa Inggris. Kalau bahasa Yunani digunakan kata N. Nah, dalam bahasa Inggris, Christ in you, N-nya itu diartikan bukan di antara, tapi di dalam. Christ in you, the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan. Makanya kalau Kristus hidup dalam diri kita, baru hidup kita mulia, saudara. Kemuliaan kita bukan karena jam tangan yang kita pakai, baju yang kita kenakan, ban pinggang yang kita pakai, cincin, kalung, mobil, rumah tempat tinggal. Bukan itu kemuliaan kita. Kemuliaan kita harus karena Christ in you, the hope of glory. Karena Kristus yang ada di dalam kita. Makanya di sini, sekalipun bayi itu lahir di palungan, tetapi tetap kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Adanya suatu ucapan syukur, ada suatu pengagungan sekalipun lahirnya di palungan. Saudara, hidup saudara dan saya akan agung terlepas dari mobil apa yang kita pakai, fasilitas apa yang kita miliki, jabatan apa yang kita emban. Hidup kita tetap agung kalau ada Christ in you, the hope of glory. Ya. Wah, ini luar biasa. Tapi juga kita lihat kemuliaan bagi Allah. Ya. Manusia punya kemuliaannya sendiri. Tetapi jangan mengingini kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Artinya apa? Jangan mau menjadi Tuhan, saudara. Jangan mau menjadi Tuhan bagi orang lain. Ada banyak orang itu senangnya jadi Tuhan loh buat orang lain. Ini miris, saudara, ya. Jangan jadi Tuhan buat orang lain. Jangan. Nah, tadi kan kita lihat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jangan take credit. Jangan mencari pujian. Pujian itu miliknya Tuhan. Kalau kita dipuji orang enggak masalah. Tapi kalau kita cari-cari pujian, kita sedang ingin menjadi Tuhan itu. Ya. Yang layak dipuji dan ditinggikan itu hanya Tuhan. Loh, saya sebagai pengkhotbah juga, sebagai pengajar bisa saja kalau mau mencari pujian, kalau mengingini kemuliaan yang tidak seharusnya. Dengan cara apa? Merasa bangga. Kalau orang bilang, Pak, khotbahnya bagus, bangga. Kalau perlu tanyain sama orang, tadi khotbah saya bagus gak? Nah lo coba. Lama-lama sakit jiwa begitu, saudara. Ya. Atau kalau kita udah menolong orang, ya, kita maunya dipuji. Ada yang terang-terangan, baik gak gua? Ya, tapi jarang kalau yang kayak gini, ya. Tapi kan ada yang modusnya lebih halus.
cerita kemana-mana dengan mengharapkan pujian. Supaya orang tahu nih, gua baik nih. Udah deh. Aduh saudara ya. Ingat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, salah satu gelar Kristus dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Ya, ini kan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, dalam taliannya dengan Lukas 2 ayat 14 ini, saya mau soroti Raja damainya. Syar Shalom atau Prince of Peace, artinya pangeran atau penguasa yang membawa damai. Saudara, inilah yang membedakan Yesus dengan semua raja di dunia, di mana untuk berkuasa, raja-raja di dunia ini membutuhkan pertumpahan darah supaya berkuasa, supaya diakui. Tetapi pemerintahan Yesus justru dilandaskan pada pengorbanan darahnya sendiri. Saya ulangi lagi, raja-raja penguasa di dunia ini, raja-raja penguasa di dunia ini ingin berkuasa dan membutuhkan pertumpahan darah. Tetapi pemerintahan Yesus justru dilandaskan oleh pengorbanan darahnya sendiri. Di mana ada pertumpahan darah, ada peperangan, di situ pasti tidak ada damai sejahtera. Tidak ada pertumpahan darah yang membawa damai sejahtera. Kalau kita lihat sekarang perang terus, saudara bisa bayangin nggak kalau kita yang tinggal di Ukraina? Saya nggak mihak Rusia, saya nggak mihak Ukraina, saudara ya. Saya nggak tertarik pada politik. Saya cuma katakan, bayangkan kalau kita tinggal di wilayah perang. Adakah damai? Tidak mungkin ada damai. Tapi Yesus lain, saudara. Dia mendirikan pemerintahannya di bumi ini. Dengan cara apa? Membawa damai sejahtera. Nah saudaraku, seharusnya orang Kristen kemanapun dia pergi itu membawa damai, saudara. Ya. Orang Kristen kemanapun dia hadir harusnya dia menjadi juru damai, bukan juru rusuh. Nah, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Yuk kita lihat saudara. Apakah orang kalau ngelihat kita jadi teduh, jadi damai? Atau orang ngelihat kita selalu, aduh si pembuat onar datang, aduh si pembawa huru hara datang. Ayo coba, kira-kira yang mana saudara? Kira-kira yang mana? Atau ada orang yang mahir justru bukannya membawa damai, ini malah ahli dalam peta kompi, dalam adu domba. Ada loh pemimpin-pemimpin yang saking tidak amannya, nanti dia berkata kepada si A, ya ini bisa pemimpin, bisa bukan pemimpin. Nanti dia berkata kepada si A, hati-hati ya sama si B. Hati-hati lo sama si B. Nanti bilang sama si B, hati-hati ya sama si A. Nanti bilang lagi ke yang lain, kamu hati-hati ya sama semua orang. Kamu dengerin saya aja loh. Coba lihat. Udah mau jadi Tuhan, mencuri kemuliaan, bukan membawa damai, justru adu domba, saudara. Nah, orang Kristen itu sebenarnya seharusnya menjadi pembawa damai. Bukankah kita sedang mencontoh, mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus? Kalau kita serius mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus, kita harusnya jadi pembawa damai. Makanya damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saya ingin baca satu ayat lagi ya. Satu ayat lagi dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan
gentar hatimu. Saudara, jangan gelisah, jangan gentar. Orang yang gelisah, yang khawatiran, yang takutan, ya, nggak mungkin ada damai. Yang ada senio, parno. Nah, saya nggak tahu saudara tahu senio nggak, senyo gitu ya. Apa ya orang sekarang bilangnya? Iya parno, kalau bahasa anak gaul sekarang parno, takutan. Ini takut, itu takut, ini khawatir, itu khawatir. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih? Menghadapin apa dikit, aduh gimana nih, aduh mati deh gue, aduh mampus deh gue. Nah itu tuh orang parnoan tuh begitu. Kenapa? Nggak ada damai dalam hidupnya. Orang ketika ada damai pasti tenang. Dalam keadaan panik tidak mungkin ada damai. Damai itu selalu patchingannya sama tenang. Nah, bagaimana supaya kita bisa ada damai sejahtera? Nah, Tuhan sudah bilang sama murid-murid, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini kan ketika Yesus masih ada di bumi. Ya. Konteks Yohanes 14 ayat yang pertama kan Tuhan sedang bilang, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Artinya aku akan naik ke surga. Aku memang gak sama-sama kamu, tapi aku meninggalkan loh damai sejahteraku kepadamu. Nah, orang yang Yesus tidak lahir dalam hatinya tidak mungkin punya damai sejahtera yang Yesus tinggalkan. Saya ulang lagi. Orang yang Yesus tidak lahir dalam hatinya tidak akan mungkin punya damai sejahtera yang Yesus telah tinggalkan. Orang Kristen bisa merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi apakah orang yang memperingati kelahiran Tuhan Yesus, merayakan Natal, angkat lilin, nyanyi malam kudus, apakah pasti telah merasakan Yesus lahir dalam hatinya? Ini pertanyaan. Kalau Yesus lahir dalam hatinya, pasti ada damai sejahtera. Pasti gak parnoan. Pasti tenang, mungkin hidupnya sedang ada dalam ombang-ambing lembah kekelaman. Tapi kalau Yesus lahir dalam hatinya, dia tahu persis, Yesus juru kemudi perahu hidupnya. Tidak seperti murid-murid saat ada angin tawar, aduh guru, engkau mau kita mati? Loh, kan gak percaya itu, Yesus ada di dalam perahu. Orang yang punya damai sejahtera, yang Yesus lahir dalam hidupnya, damai sejahteranya itu tidak akan dikondisikan oleh keadaan. Jangan lihat teman-teman nanti liburan Natal pergi ke Swiss. Wah, dia bilang, aduh seandainya aku ke Swiss, merasakan White Christmas, saat Christmas ada salju, aku pasti damai. Apa boleh buat? Aku gak punya uang ke Swiss. Paling jauh cuman ke Bogor. Lalu dia lewati dengan murung. Tidak ada damai. Itu namanya Yesus belum lahir. Yang bikin damai itu kan bukan keadaannya. Damai sejahtera itu harus lahir dari dalam kita. Mau merayakan Natal di Swiss, mau merayakan Natal di Bogor, harusnya damainya tidak ada yang berubah, saudara. Sukacitanya harus tetap sama, sebab alasan kita bersukacita bukan karena kita jalan-jalannya kan. Oh iya, jalan-jalan bisa menyenangkan, tapi alasan kita bersukacita, alasan ada damai sejahtera dalam hidup kita, itu harus semata karena Yesus lahir dalam hidup kita. Itulah alasan kenapa kita punya damai sejahtera. Maka Yesus kalau udah lahir dalam hidup kita, saudara, sukacita kita bukan cuma di bulan Desember, tapi setiap bulan kita harus bersukacita. Setiap hari kita harus bersukacita. Alasannya apa? Yesus lahir dalam hidup kita. Ada Christ in me, the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan.
Orang kalau lagi seneng, dapat tender banyak, dapat duit banyak, ya ngomong damai sejahtera sih gampang saudara. Ya. Tapi coba bayangkan kalau di ruang ICU yang ada cuman bunyi mesin detak jantung, tit, tit, tit. Nah itu masih ada damai sejahtera nggak? Apalagi yang di sebelahnya tiba-tiba tit, wah dia panik, dia pikir mesinnya dia lah. Ya, ya kalau mesinnya dia yang tit, ya dianya udah nggak nyadar pasti. Tapi kalau orang parnoan kan udah tit, tit, tiba-tiba kanjang sebelah tit, lah panik langsung. Tenang, masih ada, nggak taunya ya. Gimana kalau kita tersesat di hutan, di pulau tak berpenghuni, tengah malam yang ada longlongan serigala. Masih adakah damai sejahtera itu? Damai sejahtera yang Kristus tinggalkan tidak sama dengan yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dunia berikan itu dari luar. Tapi damai sejahtera yang Kristus berikan itu dari dalam, saudara. Tidak peduli dengan situasi yang ada di luar, tapi damai sejahtera itu lahir dari dalam. Damai sejahtera dari dunia selalu bersyarat, aku damai kalau, aku seneng kalau. Tetapi damai sejahtera dari Kristus itu damai sejahtera yang tidak bersyarat. Damai sejahtera yang walaupun aku damai, walaupun aku bingung bayar cicilan bulan depan dari mana, aku tetap damai walaupun aku saat ini masih berjuang melawan sakit penyakit. Saudara, yuk miliki damai sejahtera itu. Gimana caranya? Kalau Kristus lahir dalam hidup kita. Saudara yang menyaksikan acara ini, saudara mungkin berkata, aku sudah lama jadi Kristen. Tapi kalau aku mau jujur, Kristus gak pernah lahir dalam hidupku. Saya mau ajak saudara pada kesempatan ini untuk mengundang Tuhan Yesus lahir dalam hidup saudara. Gak peduli berapa lama saudara jadi Kristen, gak peduli berapa sering saudara kebaktian. Tapi kalau Yesus tidak pernah lahir dalam hidup kita, tidak akan pernah ada damai dalam hidup kita. Yang ada selalu kepanikan, tidak ada ucapan syukur pasti, yang ada cuma sungut-sungut. Atau saudara belum jadi Kristen sama sekali, dan saudara mendengar kabar sukacita ini, bahwa ada Tuhan yang pernah turun menjadi manusia untuk menebus kita, saudara dan saya, dari dosa, menghapuskan, mengampuni dosa saudara dan saya. Dan kita diangkat menjadi anaknya, meninggalkan damai sejahtera, sukacita yang abadi. Dan damai sejahtera itu akan lahir dalam hidup saudara, benar-benar lahir dari dalam. Dan kalau saudara belum pernah merasakannya, saya mau kita semua sama-sama berdoa pada kesempatan ini. Kita undang Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita, bukan hanya kita memperingati kelahirannya, tetapi Yesus betul-betul lahir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Engkau lihat setiap kami yang menyaksikan acara ini, khususnya untuk mereka yang berkata, Tuhan, aku mohon supaya Engkau lahir dalam kehidupanku. Aku sudah sering mendengar Natal, sering merayakan Natal, tapi kalau mau jujur, Engkau belum lahir dalam hatiku. Mari Tuhan, lahirlah, hadirlah dalam hati masing-masing kami, supaya ada damai sejahtera yang permanen, yang tidak dikondisikan oleh apapun yang ada di luar sana. Biar kiranya kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Biarlah setiap kami yang menyaksikan acara ini, kami semua boleh menjadi pembawa damai, bukan jadi pembuat rusuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, minggu depan
masih di live study, ada edisi spesial tahun baru. Jangan kemana-mana. Dan kalau saudara ada di Jakarta, tidak berlibur kemana-mana, saya tetap ingin berjumpa saudara. Saya tetap ada di gereja, di ibadah raya kita hari Minggu jam 10 pagi di Wang Plaza lantai 2. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, sampai jumpa minggu depan di live study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.